hidupnya tuh beda banget gitu. Itu sih yang paling aku rindukan. Dan juga pasti mama masak segala macam menu ada untuk buka puasa dan sahur. Kalau kali ini ya menunya Bayi Wulandari aja. Nah ini memasuki Ramadan berarti Uni pasti dong lebih giat lagi ya masaknya gitu. Uni bilang sebatang kara ya di Malaysia gitu, istilahnya nggak ada sanak saudara di sana. Nggak ada. Ada keluarga suami ya. Tapi ya. Tetap yang mungkin rasanya berbeda gitu. Apa sih yang paling dirasa berbeda gitu saat memasuki Ramadan gitu kan? Uni sudah 3 tahun di sana gitu. Iya. Aku biasanya setiap 2 tahun belakangan ini, setiap minggu pertama Ramadan kita selalu ada di Padang gitu. Itu memang sudah komitmen kami sebelum nikah gitu, karena itu memang kebiasaan aku waktu aku hidup di Jakarta merantau pun, sesibuk apapun, minggu pertama puasa aku selalu ada di Padang dekat ibuku gitu. Nah, pas menikah pun, punya anak, Zen pun aku bawa ke Padang gitu. Nah, ini akan menjadi kali pertamanya memasuki bulan Ramadan yang aku nggak pulang ke Padang sama sekali gitu. Okay. Jadi karena mungkin pertimbangan Emily masih bayi dan juga kondisi masih pandemi. Iya, karena ya pertimbangannya itu sih Mbak, karena memang kita punya 2 anak yang masih sangat kecil-kecil, jadi apalagi masa pandemik seperti sekarang kita nggak mau ambil risiko, jadi ya udah kita harus stay di Malaysia lah untuk Ramadan kali ini gitu. Harus berbesar hati ya Uni. Hari tahun ini tidak pulang kampung dulu ya, tidak pulang kampung. Iya. Ya. Apa yang dikangenin nanti kan pasti berbeda kan suasananya gitu. Kangen banget suasananya, karena kalau kita di Padang itu ada tradisi Balimau. Balimau itu kayak kita mandi sama-sama ke sungai sekeluarga gitu, and then mandi-mandi lah gitu sama-sama gitu, dan malamnya kita ke masjidnya juga sama-sama, jalan kaki, kita salawatan. Pokoknya tuh suasananya tuh hangat, beda lah gitu. Kalau di sini kan memang kita hidupnya tuh beda banget gitu. Itu sih yang paling aku rindukan. Dan juga pasti mama masak segala macam menu ada untuk buka puasa dan sahur. Kalau kali ini ya menunya Bayi Wulandari aja. Tapi memang Uni sudah hobi masak ya. Tidak. Lihat ya IG story-nya, resep-resepnya Uni ini kan ya. Diperjualbelikan juga ya. Iya, dari situ sih awalnya ada Dapur Universe Mbak. Jadi aku sharing sama teman-teman yang hidup merantau, gimana sih kalau kita lagi pengen nih gitu makanan kayak Padang, sate Padang, gimana cara bikinnya kalau kita lagi di Malaysia lah atau dimanapun lah, yang penting kita lagi merantau. Sebenarnya bisa aja dibikin dimanapun kita berada gitu, dengan resep-resep yang lebih simpel gitu. Jadi makanya aku buat Instagram Dapur Universe itu, jadi sharing resep-resep simpel ala kampung tapi bisa untuk hidup merantau gitu. Mengobati rasa kangen kampung. Yes. Walaupun ya tetap berbeda ya rasanya karena tempatnya juga berbeda gitu, ada di negeri Padang gitu kan. Nah kalau di keluarga suami sendiri seperti apa tradisinya gitu kalau Ramadan? Beda di Padang. Kalau mereka sebenarnya kurang lebih sama, tapi kalau keluarga suamiku menyambut Ramadan ya nggak ada sih kayak kita istilahnya sama-sama berkumpul gitu, nggak. Paling ada hari-hari yang kita memang harus ke rumah mertua semua, dan kita sholat taraweh, buka puasa gitu. Jadi kebiasaannya itu aja sih, nggak sama dengan kebiasaannya keluargaku gitu. Ya. Yang paling tradisi di keluarga suami itu apa selain tadi sholat bareng gitu, atau ada masakan khusus gitu untuk buka puasa? Iya, ada makanan khusus yang misalnya karena mereka 4 bersaudara, suamiku mereka pada suka masak. Jadi kadang tuh hari buka puasa pertama yang masak keluarga ini, nanti keluarga itu, nextnya keluarga siapa gitu. Jadi kita saling mengunjungi dan buka puasa di rumah mereka masing-masing gitu. Tapi sama-sama gitu Mbak. Jadi tentang kebersamaan juga, tapi bedanya ya ini side-nya suamiku dan ini side-nya keluargaku gitu. Masakannya sama nggak sih Uding? Karena kan sama-sama Melayu ya? Atau sama.
Atau Uni juga ikut masak juga? Mereka gimana dengan kalau aku selalu masakin mereka soto Padang. Mereka suka banget soto Padang Universe. Itu juga sebenarnya awal mula kenapa ada aku jual bumbu soto Padang Universe itu, karena memang semua keluarga suamiku cocok banget dengan resep itu. Jadi kalau aku paling masakin itu sama ke rumah mertua, aku selalu bawa rantang gitu, karena memang itu kebiasaan kita orang Minang kan gitu. Ya. Masih rantang bukan itu ya, si rantang bersusun itu ya. Iya, rantang bersusun, karena memang kata-kata mamaku, dimanapun kamu berada, memang itu memang kebudayaan kita, jangan ditinggalkan gitu. Jadi nanti Emily sama Zain nanti insya Allah mereka juga berkeluarga, mereka tahu kalau ibunya ini orang Minang. Jadi seharusnya kalau mereka nanti punya suami, punya istri, mereka juga buat rantang ke rumahku gitu. Itu kan kebiasaan yang nggak boleh dihilangkan gitu, budaya kita gitu, Mbak. Kalau di keluarga suami ada nggak sih rantang-rantang itu, atau mereka tanya? Enggak, awalnya mereka kaget. Rantang gitu, apa ini rantang gitu? Gimana? Iya, awalnya sih kaget, Mbak. Kali ini rantang gitu. Iya, jangankan keluarganya gitu, suamiku pun ngeliat aku bawa rantang bilang, ngapain gitu, makanan di sana kan banyak gitu. Terus aku bilang, enggak, kalau kita di orang Padang walaupun di sana banyak makanan, tapi ada namanya buah tangan gitu. Ini namanya manjalang mintuwo. Jadi aku explain dengan caraku supaya dia memahami gitu, ini budayanya kita gitu. Dan mertua aku juga sebenarnya kaget juga ngeliat aku bawa rantang. Mungkin dia pikir apa makanan kita kurang enak atau nggak cocok sama Wulan gitu kan. Pasti mereka kaget gitu, tapi aku explain, aku jelaskan lagi, ini sebenarnya hanya tradisi gitu, bukan karena aku nggak suka makanan mereka gitu. Jadi ada sih shock culture gitu antara tradisi Indonesia dan tepatnya tradisi Minang dengan tradisi di sini gitu. Ya, walaupun pada dasarnya sama-sama Melayu ya. Iya, tapi beda banget. Tetap berbeda dengan tradisi masing-masing gitu ya. Ini kan rantang kan bersusun. Itu isinya apa aja tuh biasanya kalau Uni bawa saat buka puasa atau mungkin pas hari raya juga gitu? Biasanya kita selalu bawa 3 kali. Pertama menjelang puasa, and then yang kedua pas buka puasa bersama untuk pertama kalinya, and then pas hari raya. Jadi kalau biasanya isinya beda-beda. Kalau seandainya hari raya, di yang paling bawah itu isinya pasti rendang. And then karena orang sini makan rendangnya pakai ketupat, kalau kita kan pakai nasi, mereka pakai ketupat. Jadi rendang, ketupat, terus ada bihun goreng. Aku makanan yang memang mertua aku suka gitu. Aku bikin bihun goreng gitu. And then di atasnya itu paling coklat atau pemanis lah gitu. Selalu ganti-gantian isinya selalu bervariasi gitu sih, Mbak. Kalau menjelang puasa gitu lain lagi isinya gitu. Ya, dan keluarga suami suka ya, sudah terbiasa gitu dengan. Mereka juga suka pedas juga atau gimana? Mereka suka pedas. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan sesama penyuka pedas, cili padi di sini namanya. And then semuanya nggak kaget kalau aku masak super pedas. Kalau boleh tahu tinggalnya di daerah mana Uni di Malaysia? Di daerah KL di Kuala Lumpur, kurang nggak jauh dari KLCC juga, dari tempat tinggalku. Jadi memang di tengah kota sih, Mbak. Oke, seperti di sini di Jakarta ya? Iya. Ya, nggak terlalu. Jadi nggak terasa juga ya, nggak ada istilah pulang kampung ya, karena sama-sama di satu kota. Satu kota, ya. Gimana kalau Lebaran? Ya beda kan ya, kalau kita kan dulu merantau, Lebaran terasa banget nih pulang kampung gitu. Nah ini beda. Kalau tradisi di sana gimana saat hari raya? Kalau di sini sebenarnya pulang kampung juga sih, Mbak. Kalau memang mereka masih ada kakek atau neneknya di kampung mereka gitu. Kebetulan memang keluarga suamiku semua basically udah tinggal di KL. Jadi memang mereka nggak ada kebiasaan untuk pulang kampung semasa Ramadan atau Idul Fitri, nggak ada. Jadi biasanya kita menjelang sholat Idul Fitri, kita ke rumah mertua dulu, nanti dari situ kita berangkat semua sama-sama ke masjid gitu.